العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Mushola Al-Hikmah, yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus serta jamaah Masjid Jami' Darus Sa'adah, hadirin kaum muslimin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kalimat yang lebih layak kita ungkapkan selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berkah ini kita berkumpul di tempat yang baik, mencari sesuatu yang baik, insya Allah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebagai bahan pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ba'idni jauhkan aku baina khotoyaya dengan kesalahan sama sebagaimana ba'atta engkau jauhkan bainal masyriqi antara timur wal maghribi dan barat. Allahumma ya Allah nakini bersihkan aku min khotoyaya dari dosa-dosaku lama seperti dibersihkan Al-Thawbul Abiyadu pakaian yang putih minad danasi dari kotoran. Allahumma ya Allah ya Basilni basuhlah aku min khotoyaya dari dosa-dosaku bilmani dengan air wasalji dan salju walbarodi dan air es. Doa yang kita baca tadi itu adalah salah satu doa yang termasuk dalam doa iftitah. Doa iftitah itu adalah doa yang dibaca sesudah takbiratul ihram sebelum surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah begitu baca doa namanya doa iftitah. Yang lazim dan sering kita baca adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya itu bagus, itu silakan, itu adalah doa iftitah.
Tapi yang perlu kita pahami bahwa doa iftitah itu ternyata bukan hanya itu. Salah satu doa iftitah yang lain adalah yang tadi kita baca bersama-sama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku dengan perbuatan dosa sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan diriku dari perbuatan dosa seperti halnya baju putih telah dicuci, dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah, bersihkanlah dosa-dosaku bil ma'i dengan air, wat thalji dan salju, wal barad dan air. Itu adalah doa iftitah. Dari hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, kalau ada seseorang orang sholat membaca doa iftitahnya bukan Allahu Akbar kabiro, tapi yang ia baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu bukan aliran yang berbeda. Itu bukan apa ya, bukan kesalahan, itu adalah kebenaran, itu adalah sah. Jadi kita mudah-mudahan nambah ilmu, nambah wawasan, nambah persaudaraan. Kita jadi orang awam, orang bodoh itu suka serba salah. Yang beda kita curigai. Yang beda, nah, yang kok kedengarannya harus Allahu Akbar, Allah. Kalau dia mau bukan Allahu Akbar kabiro, dia mau bukan golongan kita, alirannya beda tuh. Padahal mah itu benar, kitanya aja ilmunya belum nyampe ke sana. Yang kedua, doa iftitah ini menunjukkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Makanya doa kita nanti bermacam-macam, bukan hanya ini, masih ada 2 lagi. Jadi ada 4 macam. Begitulah salah satu ketentuannya dalam sholat itu. Surat Al-Fatihah berulang-ulang dibaca, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu juga Fatihah, maka itu hukumnya wajib. Karena itu hukumnya wajib. Tapi sesudah surat Al-Fatihah, suratnya boleh milih yang mana saja, itu maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sampai guru-guru kita, orang tua kita dulu memberikan contoh sholat tarawih itu ya pertama al-hakumut sama qul, yang kedua wal asri sama qul. Jadi baik imam maupun makmum udah gak usah ngitung ini yang berapa, enggak. Urutannya sudah apa? Al-hakumut wal asri wailun alam taro li'ila al-aita inna koina kuliah. Maka tarawih kalau udah hidayah dan terlagi dah hidayah. Kita kagak gitu, gak usah gitu, udah hidayah. Anak-anak yang lagi pada main udah pada naik ikut sholat kalau udah hidayah. Ya itu. Maka itu contoh yang baik sebenarnya. Kalau sholat tarawih ayatnya ngambil dari mana-mana, kita keder belum berapa ya? Tahu katanya. Itu salah satu contoh. Maka termasuk doa iftitah, karena doa iftitah bermacam-macam model bacaannya dan dipersilahkan memilih salah satunya, maka ini menerangkan bahwa doa iftitah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apabila doa iftitah itu terlewat, tertinggal, maka tidak ada sanksi apa-apa, tidak harus sujud sahwi, sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah ini mumpung ingat saja,
dimanapun masjid, musola, sekarang penerapan sholatnya itu dengan bantuan pengeras suara. Dengan bantuan pengeras suara di Al-Hikmah, di Darussa'adah, Darussalam, Masjid Raya Al-Aqsa, termasuk masjid mana-mana. Itu sangat tergantung dalam sholat berjamaah itu kepada pengeras suara. Apalagi kalau jamaahnya banyak, sholat Idul Fitri di Masjid Darussa'adah sampai keluar-luar, jalanan juga. Itu sangat tergantung kekompakan dan makmum itu sangat tergantung kepada pengeras suara. Ini andaikan kan tidak mustahil terjadi. Andaikan sedang sholat itu listrik mati atau speakernya rusak, sehingga ketika imam mengucap Allahu Akbar, yang di dalam di sini sih bisa ngikutin, yang di bawah, yang di jalan bingung, sujud lama amat, gak taunya imam udah berdiri. Maka oleh karena itu perlu diumumkan, atau kita yang sudah paham, apabila listrik mati dalam keadaan sedang sholat berjamaah, maka orang-orang yang berdiri di tempat-tempat connecting seperti di pintu yang menjadi penghubung antara dalam dengan luar atau apa saja, itu makmum harus mengeraskan takbir imam. Umpamanya listrik mati, maka yang di barisan paling belakang situ mengucap Allahu Akbar supaya orang yang di bawah tahu. Nah, yang di bawah juga yang di pintu yang mengucap lagi Allahu Akbar, kasih tahu yang di jalan. Pernah kejadian, orang kabarnya di Masjid Raya Al-Aqsa sedang sholat Idul Fitri. Itu lagi tahiyat, lagi sujud terakhir, listriknya mati. Atau dari luar apa di dalam masjidnya, maka jamaah pada sujud aja, Pak. Padahal imam udah tahiyat itu. Imam udah tahiyat. Kemudian sampai imam udah assalamualaikum, itu rada-rada berantakan. Padahal harusnya yang tahu itu kencengin, Pak. Allahu Akbar, terus apa? Ngasih tahu. Jadi memang hal sekecil itu pun ternyata umat kita, masyarakat kita banyak yang belum paham. Tahu di listrik mati, ya imam kedengaran aturan yang di belakang ngasih tahu aja. Begitu. Kemarin katanya waktu Jumatan di masjid belakang rumah saya. Jadi imamnya itu memang bangun dari sakit, habis sakit, imamin Jumatan. Sebaiknya kalau masih badan belum fit banget, imamnya dari kita yang lain. Terus pas sujud terakhir itu ininya lepas, Pak. Mic-nya lepas. Jadi semakin tidak kedengaran Allahu Akbar. Yang di dalam mah biasa bangun dari sujud. Yang di luar, Bapak, katanya yang di luar sujud lama amat ya, apa yang terjadi dengan Ustaz? Mana ingat baru sakit Ustaznya. Kan, aduh jangan-jangan apaan? Mati. Ya Allah. Ujung-ujungnya ada bocah tuh, Pak. Allahu Akbar. Bangun, ya Allah, itu subhanallah. Saya jadi ingat, saya sampaikan di sini. Itu mengucap kita Allahu Akbar untuk kasih tahu yang lain. Subhanallah. Nah, ini
doa iftitah yang tadi kita baca selain Allahu Akbar ini mengandung 3 permohonan kepada Allah. 3 permohonan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, jauhkan antara diriku dengan perbuatan dosa, kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ujung timur dan ujung barat, kita minta agar diri kita, hati kita dengan perbuatan dosa itu dijauhkan antara timur dengan barat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghindari perbuatan dosa, untuk kita menyelamatkan diri dari perbuatan dosa, salah satunya adalah dengan menjauhi perbuatan dosa. Jangan dekat-deketin, karena kalau mendekati, ya kalau gara-gara dekat tadinya nggak pengen, jadi gara-gara dekat. Kita tadinya kagak pengen ngopi, orang pada bikin kopi kan? Udah wanginya begitu, masya Allah, wanginya begitu. Kemudian orang minumnya juga sampai ada desang, kita juga jadi pengen. Itu tiba ngopi. Bukan saja ngopi, tadinya kita nggak pengen pipis, gara-gara lihat WC, jadi pengen pipis. Nenek-nenek mah kalau nyebrang kali pasti kencing. Dulu makan kalau jalan suka nyebrang kali ya, karena belum ada jembatan ini. Itu tiap nyebrang kali kencing. Artinya terangsang dengan sesuatu yang ada di luar kita. Perbuatan dosa begitu. Awalnya nemenin doang, terus liatin, ujung-ujungnya main judi, ujung-ujung jadi bandar. Maka salah satu caranya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan aku dengan perbuatan dosa, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan timur dengan barat. Insya Allah orang yang sholat dijauhkan dirinya dengan perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini mah barangkali kita udah pengen itu ini. Untuk menghindari perbuatan dosa itu, katakan oleh kita, enggak takut lagi begitu dapat sial, takut sial. Sialnya itu apa Bapak? Salah satu contoh, orang pulang kerja, rumahnya mah di Cipondo, pulang kerja naik motor nganterin selingkuhannya dulu. Dia punya bini, cuma pulang kerja nganterin dulu ada, terus nganterin selingkuhannya ke arah dapur susu tuh. Itu ke arah Fatmawati. Iya benar. Itu nganterin dulu selingkuhannya, terus apa yang terjadi? Tabrakan di situ Pak. Tabrakan. Nah rupanya di Cipondo, tabrakan ke arah dapur susu, kalau wedok. Kan itu sial Bapak. Waduh, jadi ketahuan Bapak. Jelek banget keluar kerja tabrakan sama perempuan kan. Itu namanya sial, enggak takut apa? Takut sial, takut lagi begitu, sial, dapat musibah. Masya Allah. Takut sial, takut kena sial, kan izin. Kan 6 orang 3 pasang dari Lampung mau ke Jakarta, 3 pasang mobil. Pas di kapal, kata yang satu pasang itu, kan baru sini aja di mobil aja dah, ya udah terserah lu. Yang lain 4 orang pada naik duduk di kapalnya. Cuma di parkiran mobil di kapal berdua. Sampai Merak, bapak-bapak tuh mobil kagak bergerak, gak taunya di dalam meninggal berdua daripada telanjang. Tuh kan sial gitu tuh. Waduh.
Dan sial itu bisa saja terjadi kepada semua orang. Makanya udah berbuat dulu. Takut apa lo? Takut sial nomor satu, takut sial kena musibah lagi begitu. Itu makanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan aku dengan perbuatan dosa sebagaimana Engkau jauhkan timur dengan barat. Kita dijauhkan, aman insya Allah, selamat insya Allah. Kalau kita jauhi perbuatan buruk, jauhi tempat-tempat keburukan, insya Allah. Maka kalau sudah begitu, sampai nanti doanya Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan diriku kepada keimanan, cintakan diriku kepada kebaikan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana. Ya Allah, bencikan hatiku kepada kekufuran, kepada perbuatan buruk dan kemaksiatan. Itu awalnya dari jauh, menjauhi. Subhanallah, jauh. Kalau dekat mah, iya. Nasi uduk kita deketin mulu, mana wangi serai, wangi, masya Allah, udah bening-beningnya itu nasi uduk mengkilap-kilap, ngedip sama kita, itu nasi uduk. Kan ujung-ujungnya kita nyedok, masya Allah. Jadi kunci agar kita tidak terbawa dan terjadi keburukan itu, ada doa iftitahnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang kedua, dari doa iftitah ini ada doa apa? Ya Allah, bersihkan diriku dari apa? Dari kesalahan, dari dosa-dosa. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Kalau tadi minta dijauhi terhadap keburukan yang belum terjadi, yang kedua, ini keburukan sudah terjadi, sesuatu sudah terjadi, ya Allah, dosa sudah terjadi pada diri kita. Maka dalam doa kita itu minta dan mohon kepada Allah, ya Allah, bersihkan noda-noda yang sudah ada pada diri saya, dosa-dosa yang sudah ada pada jiwa ini, tolong dibersihkan ya Allah. Sebagaimana baju putih dicuci, pakai baju clean lagi, bersih. Kita ingin hidup ini bersih seperti pakaian putih. Karena memang kita awalnya juga fitrah, kita awalnya juga bersih. Kita turun ke muka bumi, ruh ini dari Allah dalam keadaan bersih. Maka usahakan ketika pulang lagi kepada Allah, ini ruh ini kembali dalam keadaan bersih. Seperti halnya kita bapak-bapak minjam piring dari tetangga, karena kita mau arisan, gampangnya begitu, mau arisan keluarga, piring kita cuma sedikit kurang, akhirnya minjam ke tetangga. Mas, mohon maaf, apa bisa pinjam piring? Banyak piring, ya silakan. Piring diambil oleh kita 2 lusin 24 biji. Itu piring kita ambil dari yang punya dalam keadaan bersih. Kemudian namanya piring dipakai arisan itu ini, maka piring itu menjadi kotor. Ada sisa-sisa nasi, ada sisa-sisa buang ayam, ada gado-gado, ada ya namanya piring dipakai pada kotor. Yang punya piring sana juga maklum, namanya piring dipakai ya kotor lah. Namanya piring dipakai ya tidak bersih lagi. Tapi mbok paham, harus tahu kalau mau dikembaliin kepada yang punya, ya cuci dulu. Cuci dulu, jangan piring baru habis dipakai ada tulang ayam, ada palak peda di situ, langsung aja kita kembaliin piring itu kepada yang punya 2 lusin itu. Pantas kalau kita digerutuin sama yang punya piring.
Pantas kalau kemudian yang punya piring juga nggak ngasih, lagi minjem. Begitulah kira-kira gambaran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan ruh kepada kita di dunia ini dalam keadaan bersih, bening, fitrah bahasa agama. Kemudian namanya ruh dipakai nyari duit, dipakai nyari jodoh, dipakai nyari kerjaan, dipakai nyari peruntungan, dipakai nyari makanan, dipakai nyari segala macam, Bapak. Namanya ruh dipakai ada kotornya, ada nodanya. Allah juga maklum memang namanya ruh dipakai, apalagi kita punya sifat rada-rada serakah, rada-rada pelit, ya, rada doang. Itu juga membuat diri kita kotor. Mau apa sebelum roh ini dikembalikan kepada Allah, bersihkan dulu. Bitaubati, dengan bertobat, bersihkan dulu dengan ibadah, bersihkan dulu dengan perbuatan baik. Jadi kita yang terlibat perbuatan baik, sholat berjamaah, kemudian thalabul ilmi, duduk begini, itu adalah bagian daripada mencuci ruh kita dari kotoran-kotoran. Maka udah waktunya healing, udah waktunya tobat. Kapan lagi kita ya? Ya Allah, kemarin saya dikagetkan, tetangga saya sebelah sono itu meninggal. Ya Allah, masih 52, kemarin masih jana. Ya Allah, iya kan tadi malam gak tahu dia pulang dari mana, bercanda sama anaknya, langsung wah meninggal. Ya Allah, saya tanya udah, namanya orang meninggal ya udah diem aja, udah diem aja. Ya Allah, tuh dalam hati saya, kalau udah begini bagaimana? Sholat udah kagak bisa, ya, thalabul ilmi kagak bisa, ngaji kagak bisa. Kalau udah begini bagaimana? Udah gak bisa apa-apa. Kalau tobatnya sampai ditunda, terlambat juga. Kita yang masih oleh Allah diberikan bisa bergerak, bisa berbuat, cobalah bersihkan ruh kita ini dari kotoran-kotoran dengan bertobat, dengan beribadah, dengan berbuat kebaikan. Dengan berbuat kebaikan. Benar tuh kalau udah meninggal, ya Allah, iya ya. Tinggal istrinya aja, nungguin dia melukin, tiap datang orang-orang, Bapak, maafin suami saya ya Allah. Ustaz, maafin suami saya tukang bercanda. Iya, sama-sama, Masya Allah. Tuh bapak-bapak saya lihat ya, istri wanita kalau suaminya meninggal dunia, dia nungguin di situ. Tiap orang datang dimintain maaf untuk suaminya, mintain doa buat suaminya. Itu kalau suaminya meninggal, istrinya begitu. Tapi kalau istri yang meninggal dunia, hatinya di luar mulu, ngerokok. Nah kita jelek banget orang lagi ya. Jarang orang lagi yang ditinggal wafat oleh istrinya, terus suaminya di dalam, tiap orang datang, Bapak maafin istri saya ya, Ibu maafin, jarang. Di luar aja, dan ada ngerokok. Dibilangin Pak, soalnya tuh ini gua kagak tega dah, ini kagak tega. Terus jadi bilang ya. Maka bapak-bapak juga saya doain, kalaupun meninggal nggak bareng, mudah-mudahan istri kita lebih panjang umurnya. Iya. Berarti duluan siapa matinya? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, namanya umur ya. Orang hidup, orang sehat dekat sama kematian. Orang sehat itu dekat sama kematian. Orang sakit lebih dekat. Ayo bilang lebih dekat. Orang sakit lebih dekat sama kematian ya. Kalau orang sakit lebih dekat sama kematian, coba jawab. Orang sehat sama orang sakit meninggalnya duluan siapa? Kalau orang sakit lebih dekat sama mati, berarti meninggalnya lebih dulu orang sakit ya. Tapi dalam kenyataannya tidak sedikit orang sehat meninggalnya lebih dulu daripada orang sakit. Orang sakit masih pada di rumah sakit, belum pulang-pulang kaca.
yang sehat, nggak COVID, nggak jantung, nggak apa. Naik pesawat Sriwijaya, nyemplung, pada meninggal. Jadi benar kata agama, la mauta illa bil ajal. Tidak akan meninggal kalau belum ajal. Tidak akan meninggal kalau belum ajal. Yang sehat juga meninggal kalau udah ajal. Yang sakit dia meninggal kalau udah ajal. Jadi bukan karena sakit, karena ajal doang. Yang ketiga dalam doa ini, minta kepada Allah, Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah, lunturkan dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dengan es. Ini artinya apa? Karena kita berwudu pakai air, kita mandi pakai air. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika kita berwudu ini, Allahumma ghsilni min khotoyaya, bersihkan diriku ini dari perbuatan dosa dengan air. Air pakai wudu, air dipakai mandi. Enggak ada air pakai salju kan boleh wudu pakai salju kalau kuatnya. Untuk kita masya Allah berada di tempat, di negeri, di tanah yang berkah banget. Ya Allah, nggak ada salju, nggak ada apa, ya begitu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang berwudu membasuh muka, maka Allah hapus, Allah ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh muka, oleh matanya, oleh hidungnya, oleh mulutnya. Luntur dengan tetesan air sampai tetesan air wudu yang terakhir itu masih melunturkan dosa. Doanya ini sampai bapak-bapak saya pesen, kalau kita lagi jalan kemana-mana atau pulang dari mana, terus hujan dan badan kita kena hujan, pesan saya yang pertama, jangan gerutu, jangan gerutuin Allah. Ya hujan lagi, harusnya jangan begitu. Ya hujan lagi, nah kok hujan diomelin? Emang siapa yang nurunin hujan? Kalau kita gerutuin, ya hujan lagi, hakikatnya kita gerutuin Allah. Kan udah kehendakian puasa hujan. Tadi aja mau kuliah subuh ada yang ya hujan. Jangan digerutuin. Kalau kita dalam perjalanan kena hujan, ada air hujan yang netes ke badan kita, jangan digerutuin. Yang kedua pesan saya apa? Berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, saya mohon dengan tetesan air hujan ini, sembuhkan penyakit yang ada pada diri saya. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kenapa demikian? Ketika hujan itu turun, bapak-bapak, setan, jin pada minggir, pada kabur. Kenapa? Karena setan diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan hujan air. Makanya setan pada kabur dengan hujan. Sampai ada seorang ahli sufi itu di rumahnya siapin ruangan tembus pandang ke langit, mungkin datang di dalam atap atasnya. Jadi kalau hujan dia naik ke atas, berdoa, Allah hujan-hujanan. Tanya saya, kenapa hujan-hujanan? Malah berdoa, saat hujan setan pada kabur karena hujan. Jadi tapi bukan berarti kalau lagi hujan terus pada kabur itu setan, bukan. Orang lagi kerja bakti hari Minggu hujan gede pada kabur, setan itu bukan begitu. Bukan itu ya. Jadi setan takut. Artinya kalau kita kehujanan, terpaksa kehujanan, itu jangan gerutu. Itu adalah salah satu kesempatan dari Allah memenuhi doa ini, membasuh dosa kita dari badan-badan kita. Maka ini adalah doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya kama bil ma'i wal thalji wal barad. Baru kemudian membaca surat Al-Fatihah.
Ini adalah bagian dari doa iftitah. Ya, kalau belum hafal ya tidak apa-apa ya. Dan kan kita bukan sekolah, di sekolah sih tes satu-satu. Ini kita paling tidak pernah dengar, pernah tahu. Jadi kalau ada orang nerangin doa kita itu Allahumma barik baini wa baina khotaya, oh ya pernah kita juga dengar, nggak awam-awam lagi. Nah kemudian bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minan nasi, sesungguhnya di antara manusia, nasan ada orang-orang, mafatihul khair, yang orang-orang itu punya sifat membuka sebagai pembuka kebaikan, maghaliqul syarri, dia sebagai penutup keburukan. Ada orang yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Wanasan, dan ada juga manusia, mafatihul syarri, maghaliqul khairi. Ada juga orang yang hidupnya itu sebagai pembuka keburukan, penutup kebaikan. Fatuba, maka beruntunglah, selamatlah, mulialah, liman ja'alahullahu, orang yang oleh Allah dijadikan sebagai pembuka kebaikan. Wa wailun, dan akan celaka, rugi, hina, menderita orang yang kehidupannya itu sebagai mafatihal syarri, sebagai pembuka keburukan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu ada orang yang menjadi pembuka kebaikan, ahlul khair, dan ada juga pembuka keburukan, ahlus syarr, buka minuman keras, buka main judi, buka prostitusi, itu namanya ahlus syarr, ahli keburukan. Ahlul khair adalah ahli kebaikan. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang ahli kebajikan di dunia akan menjadi ahli kebajikan di akhirat. Ahlul khair, akan bapak-bapak kalau kita sholat jenazah, imam suka nanya, al-hadzal mayyit min ahlil khair, kita jawab khair. Ahlul khair itu ada tiga posisi, ada tiga kedudukan, ada tiga pangkat. Silakan milih, jangan sampai kita tidak ada satupun di antara tiga ini. Yang pertama, ahlul khair itu, ahli kebajikan itu adalah imamul khair, penuntun kebaikan. Penuntun. Kalau zaman Rasulullah, Nabi yang menuntun kebaikan. Kalau sholat berjamaah, imamnya itu penuntun kebaikan. Penuntun tuh. Kalau dalam pengajian, ya bapak yang jadi ustadznya, itu penuntun kebaikan. Yang nuntun, dia yang punya ilmu, dia orang alim. Penuntun kebaikan itu selalu dicari, selalu dibutuhkan pada setiap kesempatan dan keadaan. Ada punya mantu perempuan hamil, mau 7 bulan, dicari penuntun, cari ustaz, cari ustazah, biar mimpin 7 bulanan. Baca surat itu, baca surat ini, dicari orang alim. Kemudian udah lahir, alhamdulillah, anaknya lanang, mau akekah, motong wedus, viral, 2, mau akekah, dicari orang alim loh. Buat mimpin rawi, mimpin apa, mimpin orang alim, penuntun selalu dicari. Kemudian itu anak udah gede, mau disunatin, bikin acara selamatan. Hari Minggu mau hajatan, malam Jumat bikin acara selamatan. Dicari orang alim, dicari penuntun, dicari terus. Kemudian alhamdulillah itu mantu bisa bikin rumah sederhana tapi bagus. Ceritanya mau ditempatin selamatan rumah, dicari orang alim. Orang alim selalu dicari, masya Allah. Sampai ujungnya itu orang sakit, udah sakit berat bapak. Aduh, disebut hidup, udah menderita, disebut mati, emang masih hidup. Dicari orang alim minta air, biar apaan?
Biar apaan? Kalau masih panjang umur biar cepat sehat, kalaupun pendek umur tidak menderita. Orang alim sampai di akhirat Nabi sabdakan, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga itu layak tajuna, mereka sangat membutuhkan kepada siapa? Ulama ini, kepada ulama mereka. Ini gimana? Kita orang awam selalu membutuhkan. Nah, Bapak kalau bisa ahlul khair jadilah yang pertama sebagai penuntut, nunjukin orang yang mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, kalau kita tidak bisa menjadi penuntut, jadilah kita penggerak, jadilah kita pendukung. Ini kalau zaman Rasulullah SAW, yang penuntutnya adalah Nabi, penggeraknya, pendukungnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan banyak-banyak, Ibnu Mas'ud, semua para pendukungnya, semua adalah penggeraknya, panitianya. Ini panitia. Kalau ini harusnya tadi kelihatan jamaah Darus Sa'adah pada datang siap-siap dulu, minumannya disiapin. Itu penggeraknya, Bapak. Masya Allah. Pahalanya pahala para sahabat. Amin ya Rabbal alamin. Para penggerak, kata kita ilmu tidak cukup buat jadi penuntut. Kita punya tenaga, kita punya kemampuan yang lain. Ayo kita gerakin penggeraknya. Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau kita bagaimana? Mau nuntut kagak punya ilmu, mau menjadi penggerak udah sepuh kita ya. Udah mau jadi penggerak, udah banyak penggeraknya. Ya masa iya jadi panitia semua. Kita mau ziarah satu bis, semua panitia, terus siapa yang bayar? Jadi apa? Kalau kita tidak bisa jadi penuntut, tidak juga bisa jadi penggerak, jadilah yang ketiga. Itu apa? Pengikut. Jadi pengikut. Karena biar kata ada penuntut, ada penggerak, kalau pengikutnya nggak ada, ya saya aja sama Mas Agus berdua di sini. Gitu. Pengikut, bapak-bapak, pengikut. Kalau dalam sholat berjamaah makmumnya, kalau dalam bis penumpangnya, ya inilah kita makmum, kita jadi pengikut. Inilah ahlul khair itu ada tiga: satu penuntut kebaikan, dua penggerak kebaikan, yang ketiga pengikut kebaikan. Usahakan Bapak setiap ada kebaikan, kita ada di situ dalam salah satu posisi dari tiga posisi. Ada sholat berjamaah, usahakan kalau bisa jadi penuntutnya. Kalau nggak bisa jadi penuntut sholat berjamaah, jadi penggerak berjamaah. Kalau nggak jadi penggerak berjamaah, jadilah makmum dalam sholat berjamaah. Jangan sampai ada sholat berjamaah kita nggak ada satu pun penuntut, bukan kita. Kita penuntutnya bukan, penggeraknya bukan, pengikutnya juga bukan. Berarti kita udah di luar ahlul khair. Ada pengajian, usahakan kita ada dalam tiga posisi itu. Ada pengajian, syukur-syukur Bapak jadi penuntutnya. Nggak bisa jadi penuntut di pengajian, penggerak pengajian. Nggak bisa jadi penggerak pengajian, jadilah pengikut pengajian. Jangan sampai honor kabarnya ada pengajian di mana-mana, ada 7 tempat pengajian, tapi kita jadi penuntut pengajian. Enggak, jadi penggerak pengajian juga tidak, jadi pengikut pengajian juga tidak. Itu kita udah keluar dari ahlul khair. Nanti gimana kalau kita meninggal dunia terus imam nanya al-hadal mayyit min ahlil khair, kalau pada bingung. Ini hadis. Gak pernah ada penuntutnya, bukan, penggeraknya bukan, kemudian pengikutnya juga bukan. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak-bapak, saudara-saudara sudah dijadikan oleh Allah sebagai pembuka kebaikan dalam posisi yang berbeda-beda. Di sini jadi pengikut, di tempat lain jadi penuntut. Ya, di sini jadi pengikut, di tempat lain jadi penggerak. Itulah kehidupan kita. Tinggal pesan saya 2. 1, istiqomahkan ini sampai akhir hayat. Yang kedua, sabar-sabarin ini.
Ini perjuangan kita, insya Allah. Demikianlah kuliah subuh pada pagi hari ini kepanjangan, juga masih mulai mendung. Semoga bisa manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim, wafana ya karim, ya Rahman Allahumma aghina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa hdina subulas salam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma